Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Agasta dengan NPM 2019-435-00906. Di sini saya ingin mensimulasikan aplikasi sistem informasi pengelolaan aset yang saya buat berdasarkan judul skripsi saya, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Aset pada PT Sentral Asia Finansial dengan metode PISIS. Sebelum bisa mengakses fitur-fitur yang ada di aplikasi ini, kita perlu login terlebih dahulu dengan menggunakan user login yang sudah dibuat sebelumnya. Sebagai informasi, hanya 4 role yang bisa mengakses aplikasi ini, yaitu General Service, IT Infrastruktur, dan Procurement, lalu Human Capital. Di sini saya akan login dengan menggunakan akses milik General Service yang memiliki semua fitur. Ya, berhasil login. Setelah login berhasil, user akan dibawa ke menu dashboard. Di menu dashboard ini terdapat 4 panel informasi, yaitu aset terdaftar, menginformasikan jumlah aset yang sudah terdaftar dan disimpan di database. Kemudian aset teralokasikan. Informasi ini mengindikasikan jumlah aset yang dialokasikan ke karyawan. Saat ini jumlahnya 0 karena belum ada aset yang dialokasikan. Kemudian ada garansi habis. Garansi habis ini menginformasikan jumlah aset yang masa garansinya sudah habis. Lalu yang terakhir ada dalam perbaikan, yaitu jumlah aset yang diajukan perbaikan ke infrastruktur. Baik, kita ke menu berikutnya, yaitu master. Di menu master ini terdapat 4 submenu, yaitu pendataan aset, data karyawan, data pengguna, dan data lokasi. Kita akses menu pertama terlebih dahulu. Ya, sudah terbuka. Menu ini dikhususkan untuk mendaftarkan aset ke dalam aplikasi ini. Baik aset baru maupun bekas bisa didaftarkan. Saya simulasikan untuk mendaftarkan aset. Kemudian pilih kategori. Kategori ini bisa ditambahkan, bisa dihapus, dan juga bisa diedit. User cukup mengklik tombol ini apabila ingin menambahkan kategori baru. Ya, di sini user bisa juga menghapus dan mengedit jenis kategori yang sudah ada. Kembali, saya pilih kategorinya komputer, lalu nomor seri, kombinasi, huruf, dan angka. Lalu manufaktur, confidentiality, ini menyangkut ISO, critical, yes, kondisi good, kode aset. Kode aset yang berlaku di PT Sentral Asia Finansial yaitu jenisnya, karena komputer maka pilih ketik CPC. Kemudian tahunnya saya tambahkan di tahun 2023, lalu bulan, dan nomor sekuensnya. Nomor sekuens aset yang berjenis kategori komputer, saya coba cek di daftar aset. Ya, sekuensnya terakhir di 41, maka yang ini adalah 42.
Tanggal pembelian saya set tanggal 1 Agustus, maka garansinya berakhir di tahun 2024. Harganya saya set 6 juta. Kemudian klik simpan untuk menyimpan data aset ini. Setelah aset berhasil disimpan, maka akan langsung muncul di daftar aset. Baik, kita kembali ke menu utama. Kemudian menu berikutnya adalah data karyawan. Data karyawan ini berfungsi untuk menambahkan karyawan, data karyawan baru. Lalu ada fungsi kelola karyawan, yaitu untuk melakukan pengkinian data dan menghapus data karyawan. Sini saya simulasikan untuk menambahkan karyawan baru. Tanggal lahir, formatnya adalah tanggal, lalu bulan, dan tahun. Jenis kelamin, kemudian nomor handphone, dan alamat. Data-data yang terdapat bintang berwarna merah ini merupakan data mandatori yang wajib diisi, karena apabila ada salah satu data ini tidak diisi, maka saat menyimpan data akan terkena validasi dan mengingatkan user untuk mengisi data yang diperlukan. Contoh, apabila nomor handphone ini saya kosongkan dan klik simpan, maka muncul notifikasi bahwa user belum mengisi nomor telepon, sehingga datanya tidak bisa disimpan ke dalam database. Ya, data sudah berhasil disimpan. Data tersebut bisa dicek di daftar karyawan. Ya, ini data yang baru. Baik, kita kembali ke menu utama. Yang berikutnya ada data pengguna. Data pengguna ini berfungsi untuk menambahkan, lalu menghapus, dan mengedit akses user ke aplikasi ini. Contoh, saya coba edit Pro General Service, password sebelumnya adalah 1234567, saya edit menjadi 1234556. Setelah selesai, klik tombol edit untuk menyimpan hasil edit tersebut atau mengupdate-nya ke database. Setelah klik ini, maka data akan otomatis terupdate. Untuk menghapus, klik hapus, maka data yang ada ini akan dihapus. Baik, kita kembali. Kemudian ada data lokasi. Data lokasi ini berfungsi untuk menambahkan data lokasi dengan keterangan nama lokasi, alamat, dan jenis lokasinya. Jenis lokasi di sini ada head office dan branch office. Sini saya simulasikan untuk menambahkan lokasi baru.
kemudian klik simpan untuk menyimpan, maka datanya sudah berhasil disimpan dan ditampilkan di tabel. Untuk menghapusnya, cukup klik datanya, kemudian klik hapus, maka data akan segera dihapus. Baik, kita kembali, lalu kita ke menu transaksi. Baik, kita ke menu transaksi. Di menu transaksi ini terdapat submenu kelola aset, pengadaan aset, perbaikan aset, dan permintaan aset. Kita ke menu kelola aset terlebih dahulu. Kelola aset ini tampilannya hampir sama dengan aset, namun di sini berfungsi untuk melakukan pengkinian dan menghapus data aset. Di sini saya simulasikan untuk mengalokasikan aset yang tadi ditambahkan ke karyawan. Setelah selesai, klik tombol simpan, maka muncul notifikasi berhasil melakukan pengkinian data aset. Pengkinian data tadi bisa dicek langsung di daftar aset. Ya, sudah dialokasikan ke karyawan, statusnya aktif. Kita kembali ke menu utama, ke menu berikutnya yaitu pengadaan aset. Pengadaan aset ini berfungsi untuk mengajukan permintaan pengadaan aset ke staf procurement. Di sini user perlu memilih kategori terlebih dahulu, kategori aset yang diajukan untuk dilakukan pengadaan. Contoh, saya memilih motor. Setelah selesai, klik tombol simpan. Data berhasil disimpan dan diajukan. Untuk melihat status pengadaan, bisa klik tombol riwayat pengadaan. Di sini terdapat riwayat pengajuan pengadaan aset dan statusnya. Apabila sudah diproses, maka statusnya akan menjadi ditolak atau disetujui. Contoh aset yang pengadaan yang tadi dibuat, tanggal diajukannya 21 Agustus 2023, status diajukan. Baik, kita kembali lalu ke menu berikutnya yaitu perbaikan aset. Perbaikan aset ini berfungsi untuk mengajukan perbaikan ke infrastruktur. Untuk mengajukan permintaan perbaikan, user perlu memilih nama asetnya, kemudian berikan catatan. Setelah selesai, klik tombol simpan. Untuk melihat status, bisa mengklik riwayat perbaikan. Sama seperti tampil pengadaan aset
sebelumnya. Di sini user bisa melihat informasi permintaan perbaikannya, tanggal diajukan, dan statusnya. Kita kembali, dan menu terakhir ada permintaan aset. Permintaan aset ini berfungsi untuk menindaklanjuti permintaan yang diajukan dari departemen atau staf human capital. Jadi ketika human capital mengajukan permintaan aset, maka request-nya akan atau permintaannya akan muncul di tabel ini. Untuk memproses, klik, lalu akan ada keterangannya, kategorinya, tanggal diajukan, catatan requestor. Saya simulasikan untuk menyetujuinya. Untuk melihat riwayat, bisa mengklik tombol riwayat permintaan. Untuk melihat detailnya, user bisa melihat di tabel atau mengklik, akan muncul detailnya, tanggal diajukan, tanggal diproses di hari ini, statusnya disetujui. Kemudian kita ke menu laporan. Di menu laporan ini, General Service bisa menghasilkan atau mencetak laporan, yaitu ada laporan data aset, laporan pengadaan aset, laporan perbaikan aset, dan laporan permintaan aset. Saya coba mencetak laporan data aset, klik tombol cetak untuk mencetak laporan. Akan muncul laporannya, tanggal diproses, tanggal dicetak laporan, kemudian jumlah halamannya, berikutnya laporan pengadaan aset. Di sini bisa memilih range. Saya pilih dari 1 Agustus sampai dengan 18 Agustus. Ya, di sini sudah muncul laporannya. Ada rentang atau range tanggal yang dipilih 1 Agustus sampai dengan 18 Agustus. Tanggal dicetak laporan. Kembali ke laporan berikutnya, laporan perbaikan aset. Sama, di sini user bisa memilih rentang atau range data yang akan dicetak. Ya, sudah muncul, range-nya sama. Kemudian tanggal dicetak, nah di pojok kiri bawah. Kembali, dan yang terakhir laporan permintaan aset.
Di sini user juga bisa memilih rentang range-nya untuk cetak. Ya, ini range-nya 1 Agustus sampai 18 Agustus. Tanggal dicetaknya sama 1 Agustus 2023. Hari ini. Terakhir ada menu tentang aplikasi ini. Apabila user sudah selesai mengoperasikan aplikasi ini, user bisa mengklik tombol logout yang ada di pojok kiri bawah. Maka ketika akan dibawa ke layar login kembali. Ya, sekian simulasi aplikasi sistem informasi pengelolaan aset yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan dan mensimulasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.